Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 akan membuat video mata kuliah dasar-dasar pendidikan yang diampu oleh dosen Rima Buana Prahastiwi MPD. Di sini kami membahas materi tentang sistem pendidikan nasional. Di sini terdapat beberapa pendapat para ahli mengenai pengertian pendidikan. Yang pertama yaitu menurut Plato, filosof Yunani yang hidup dari tahun 429 sebelum Masehi sampai 346 Masehi. Beliau menjelaskan bahwa pendidikan itu ialah membantu perkembangan masing-masing dari jasmani dan akal dengan sesuatu yang memungkinkan tercapainya kesempurnaan. Kedua, dari Profesor Herman H. Horn, pendidikan adalah proses abadi dari penyelesaian lebih tinggi bagi makhluk yang telah berkembang secara fisik dan mental yang bebas dan sadar kepada Tuhan seperti termanifestasikan dalam alam sekitar, intelektual, emosional, dan kemauan dari manusia. Selanjutnya, menurut M.J. Langefield, pendidikan adalah setiap pergaulan yang terjadi adalah antara orang dewasa dengan anak-anak merupakan lapangan atau suatu keadaan di mana pekerjaan mendidik itu berlangsung. Menurut para ahli selanjutnya, yang bernama Encyclopedia Americana, di mana beliau berpendapat pendidikan merupakan sebarang proses yang dipakai individu untuk memperoleh pengetahuan atau wawasan atau mengembangkan sikap-sikap ataupun keterampilan-keterampilan. Selanjutnya, dari Kamus Besar Bahasa Indonesia 1991, pendidikan diartikan sebagai proses pembelajaran bagi individu untuk mencapai pengetahuan dan pemahaman yang lebih tinggi mengenai objek-objek tertentu dan spesifik. Pengertian sistem pendidikan nasional. Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Pada hakikatnya, pendidikan merupakan suatu hak setiap individu anak bangsa untuk dapat menikmatinya. Pendidikan merupakan usaha sadar yang dilakukan oleh manusia agar dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31. Undang-undangnya dapat dilihat seperti pada tampilan. Adapun Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tampilannya seperti itu. Selanjutnya yaitu visi dan misi sistem pendidikan nasional. Di sini visinya terwujudnya sistem pendidikan nasional sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memperdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Sedangkan misinya
mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia. Misi-misinya dapat dilihat seperti pada tampilan. Selanjutnya yaitu fungsi dan tujuan sistem pendidikan nasional. Fungsi sistem pendidikan nasional adalah berfungsi untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia dalam rangka upaya mewujudkan tujuan nasional. Sedangkan tujuan pendidikan nasional yaitu untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, agar berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa, serta berakhlak mulia, berilmu, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis sehingga bertanggung jawab. Selanjutnya, kelembagaan dan pengelolaan sistem pendidikan nasional. Kelembagaan, program, dan pengelolaan pendidikan pada dasarnya merupakan bagian dan sistem pendidikan secara keseluruhan untuk memahami bagaimana keberadaan masing-masing komponen tersebut sebagai bagian dari keseluruhan sistem pendidikan nasional. Maka berikut ini hendak dibahas mengenai jalur, jenjang, dan jenis pendidikannya. Jalur pendidikannya dapat dilihat pada tampilan jalur pendidikan yang terdiri dari 2 jalur tersebut. Sedangkan jenjang pendidikannya dapat dilihat pada tampilan tersebut. Baik, selanjutnya yaitu jenis pendidikan. Jenis pendidikannya dapat dilihat juga pada tampilan tersebut. Kemudian definisi, kurikulum, fungsi, dan komponen kurikulumnya. Komponen kurikulum adapun beberapa menurut para ahli dapat dilihat pada tampilan tersebut. Oke, baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya perwakilan kelompok 6. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.